Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana keadaannya? Semoga Ananda Ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan lanjut di tema 4, subtema 1, pembelajaran yang ketiga dan keempat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini ada warga masyarakat yang sedang melakukan kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, semua warga masyarakat ikut serta dalam kegiatan kerja bakti ini. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Kerja bakti ini merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Nah, sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup bersih dan juga sehat ya. Oke, masih ingat kan anak ibu apa itu hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab? Nah, kita akan coba ulas kembali ya. Jadi, hak itu adalah segala sesuatu yang didapatkan manusia sejak lahir. Itu disebut sebagai hak. Kemudian, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang. Dan tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya. Jadi, setiap manusia, setiap orang itu memiliki hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Anak-anak, kerja bakti yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab kita terhadap masyarakat untuk menjaga lingkungan ya. Saat melakukan kerja bakti, ini akan terjadi interaksi sosial antar warga masyarakat. Nah, manusia itu selalu berinteraksi dengan sesamanya ya, karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia memerlukan orang lain untuk saling berinteraksi. Masih ingatkah anak ibu apa itu interaksi sosial? Ya, jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang saling memengaruhi. Itu disebut sebagai interaksi sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis interaksi sosial ya. Nah, yang pertama itu ada interaksi antar individu. Interaksi antar individu ini adalah interaksi antara dua orang. Nah, untuk contohnya itu seperti gambar ini. Ini adalah interaksi antara seorang ibu dan juga anak. Jadi itu disebut sebagai interaksi antar individu. Selanjutnya, interaksi individu dengan kelompok. Interaksi individu dengan kelompok ini adalah interaksi antara seseorang dengan kelompok. Contohnya seperti gambar ini ya. Ada seorang guru yang sedang mengajar muridnya. Guru itu sebagai individu dan murid itu sebagai kelompok. Nah, yang ketiga itu adalah interaksi antar kelompok. Interaksi antar kelompok ini adalah interaksi antara dua kelompok. Contohnya seperti gambar berikut ini. Ini adalah contoh dari interaksi antar kelompok, yaitu pertandingan sepak bola ya, ada dua kelompok. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh interaksi antar kelompoknya. Anak-anak, interaksi sosial itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan dan juga ada interaksi yang mengarah ke perpecahan. Nah, kita harus menjaga interaksi yang mengarah ke persatuan ya. Masyarakat di Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia ini memiliki beragam karakteristik. Nah, karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda-beda ya anak-anak. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Nah, perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Sekarang coba kalian perhatikan kembali gambar berikut ini. Di sini ada 6 orang anak. Ya, Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Tugas yang dikerjakan itu membuat berbagai macam pantun seperti pantun kanak-kanak, pantun muda, dan juga ada pantun tua. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dan melaksanakan tanggung jawabnya ya. Berikut ini adalah hasil pantun yang dibuat oleh mereka. Yang pertama itu pantun yang pertama adalah pantun ini. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Nah, ini merupakan pantun kanak-kanak.
Nah, pantun kanak-kanak ini adalah pantun yang menceritakan kehidupan pada masa kanak-kanak. Jadi, pantun kanak-kanak ini menggambarkan kegembiraan atau kesedihan. Hasil pantun yang kedua itu adalah yang ini. Yuk kita baca ya. Indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Ini merupakan pantun muda ya. Jadi pantun anak muda itu adalah pantun yang berkaitan dengan kehidupan pada masa muda. Pantun anak muda ini biasa bermakna tentang perkenalan, persahabatan, atau juga perjuangan. Nah, hasil pantun yang ketiga itu adalah pantun yang ini. Yuk kita baca sama-sama ya. Sultan Leman di Pekan Sabtu, pengawalnya membeli lada. Jangan melawan kepada guru, orang pelawan hatinya buta. Nah, ini merupakan pantun tua atau pantun orang tua ya. Jadi, pantun orang tua ini adalah pantun yang menunjukkan karakter orang lain. Pantun orang tua biasanya berisi nasihat atau petua. Jadi, hasil dari setiap pantun itu pasti mempunyai pesan atau makna di dalamnya ya, baik itu pantun kanak-kanak, pantun muda maupun pantun tua. Manusia selalu berinteraksi dengan orang lain. Jadi setiap anggota masyarakat menjalin interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi yang baik akan menciptakan masyarakat yang rukun dan juga dapat mempererat persatuan bangsa. Berikut ini adalah contoh interaksi yang dapat mempererat persatuan bangsa, yaitu membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat, kemudian ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat, dan juga menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Ini adalah yang dapat mempererat persatuan bangsa ya. Nah anak-anak, sekarang ibu akan memberikan kalian tugas. Untuk tugasnya, kerjakan LKS halaman 15 dan halaman 19 bagian A dan B. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.